Shalom saudaraku. Renungan 5 Februari 2024 dengan tema tidak ada pilihan lain. Kita harus sungguh-sungguh memisahkan diri dari dunia. Dalam hal ini kita tidak memiliki pilihan lain, saudaraku. Ini tidak membuat kita menjadi manusia konyol. Kita hadir di tengah dunia untuk menjadi terang dan garam, menjadi saksi Kristus dimanapun kita diletakkan Tuhan. Jadi kalau kita ada di tengah-tengah dunia di mana kita bersentuhan dengan orang, kita hadir untuk menjadi saksi, menjadi saluran berkat. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Mau tidak mau, saudaraku. Kita memang harus bergaul di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, keluarga besar, pekerjaan. Tetapi kita hadir untuk menjadi saksi, karena kita adalah utusan Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan berkata, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Di situ kita memenuhi firman Tuhan itu, saudaraku. Kita harus memisahkan diri dari dunia. Maka kegiatan-kegiatan yang tidak membuat iman kita bertumbuh, stop dan hindari itu semua. Memang kita harus memberi waktu dalam pergaulan. Jangan eksklusif dengan sampai orang memandang kita sombong atau menjadi batu sandungan, saudaraku. Bergaul boleh, tetapi ada batas. Kalau kita punya kepekaan dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan menuntun, saudaraku. Dia akan menolong kita, menuntun kita untuk bagaimana kita membentuk hidup kita seperti Yesus hidup dengan tubuh dagingnya. Jadi dan setiap orang Roh Kudus akan berikan pesan khusus, saudaraku. Jika proses itu terus berlangsung dengan benar, maka kita bisa memahami apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kita. Dan kita akan bisa mengalami yang disebut dengan kelahiran baru, saudaraku. Karena kelahiran baru itu bukan sesuatu yang sederhana, bukan yang mudah. Karena tidak hanya percaya Yesus kau pasti selamat. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada perjuangan di dalamnya. Ada pertarungan yang harus kita lakukan setiap hari dalam hari-hari hidup kita. Di dalam setiap pilihan-pilihan hidup kita. Sampai kita tidak bisa lagi memisahkan diri kita dari kasih Kristus. Sampai kasih Kristus itu benar-benar mengubah total hidup kita. Itulah kelahiran baru, saudaraku. Bagaimana dia hidup, kita berjuang untuk hidup seperti dia hidup. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Jadi persiapkan diri kita untuk menjadi tangan-tangan, perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu banyak orang. Menjadi pribadi yang benar-benar memiliki hati seperti Kristus itu memiliki hati kepada sesamanya. Jadi mari kita berjuang bersama. Betapa hebat panggilan ini kita harus tahu, saudaraku. Jadi kita harus terus ada di dalam kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang memang dipersiapkan untuk dimuliakan bersama-sama dengan Bapa. Maka kita harus memaksa diri kita untuk berubah. Fokus kita bukan tentang diri kita lagi, tapi fokus kita adalah untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama kita. Kita harus mulai melihat, saudaraku, bahwa hidupmu dan hidupku bukanlah untuk kita lagi, bukan untuk diri kita lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Jadi tidak ada hal yang lebih menyenangkan hati Bapa selain hal itu. Makanya kalau Tuhan kasih kita hari yang baru hari ini, kita berterima kasih kepada Dia. Dan belajarlah bertekad untuk hidup lebih baik, hidup lebih kudus, hidup lebih bermanfaat untuk sesama kita. Berjuang ya saudaraku. Karena tidak ada pilihan lain selain kita memilih untuk menyenangkan perasaan Bapa. Selain kita memilih untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di dalam setiap tingkah laku hidup kita. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati.